Hah? Hafsah menghela napas panjang saat ciuman dari Arkana bisa ia lepaskan walaupun tenaganya kini terkuras habis. Dia melepaskan diri dari kungkungan Arkana dengan cepat. Wajahnya memerah bukan karena marah tapi malu dan juga salah tingkah. Kenapa suaminya ini menciumnya di tempat umum seperti ini? Jika ada yang lihat mereka bagaimana nantinya? Tunggu. Memangnya jika ia dan suaminya berada di tempat sepi tidak apa-apa? Ya Allah, ada yang terjadi dengan pikiranku ini. Teriak batinnya. Maafkan saya, entah kenapa pikiran saya tiba-tiba menginginkan ciuman darimu. Saya siap menerima pukulan seperti biasa, ucap Arkana mengusap bibirnya sambil membuang muka. Lihatlah telinga Arkana memerah, dia sedang malu karena bisa-bisanya ceroboh mencium istrinya ini. Saya menciummu karena penasaran apakah jantung saya berdetak kencang atau tidak. Ternyata, Arkana memejamkan kedua matanya sambil menyentuh jantungnya yang tidak akan salah ia prediksi, jantungnya kembali berdetak kencang dan tak terkendali. Detak jantung ini sangatlah terasa dan entah kenapa membuatnya ingin terus berdetak kencang seperti ini. Hafsah tidak tahu harus berbicara apa selain berlari dengan kencang. Dia tidak memberikan pukulan pada Arkana seperti biasa jika lancang menyentuh apalagi menciumnya. Hafsah tidak tahu harus berbuat apa-apa selain berlari menjauh dari hadapan suaminya itu. Jantungnya benar-benar tak terkendali. Masih dapat Hafsah rasakan bibirnya dicium oleh Arkana walaupun hanya 1 menit saja karena ia tiba-tiba saja mendorong tubuh suaminya dan pergi menjauh. Sekarang Hafsah berada di koridor rumah sakit sendirian. Dia menatap ke belakang ternyata Arkana tidak mengejarnya. Syukurlah, ia benar-benar tak ingin melihat Arkana untuk sementara waktu. Malu, kesal, dan gugup. Jelas Hafsah rasakan. Namun tunggu. Hafsah mengerjapkan kedua matanya seakan menyadari sesuatu. Kenapa aku tak marah saat Mas Arkana menciumku? Hari ini ia sungguh sangat berbeda. Seharusnya tubuhnya menolak atau memukul Arkana seperti biasa. Sebenarnya ada apa dengan pikirannya ini? Sebelumnya Hafsah pernah merasakan hal seperti ini sejak masa SMA dan kini terjadi lagi. Sangat memalukan. Masa ia salah tingkah hanya karena ciuman lembut dari Arkana? Saat SMA dulu, Hafsah pernah digombali oleh seorang laki-laki yang bernama Ryan di tengah lapangan dan disaksikan oleh seluruh murid SMA Garuda waktu itu hingga membuat jantungnya berdetak kencang, dan sekarang Hafsah kembali merasakan perasaan ini. Syukurlah jika Mas Arkana tidak mengejarku, jantungku hampir saja copot karena perbuatannya, leganya menghentikan larinya sambil menghela napas dalam-dalam, menghirup udara sebanyak mungkin. Assalamualaikum, Nyonya Hafsah. Astagfirullahalazim. Kaget Hafsah saat tiba-tiba saja di sampingnya ada ajudan dari Arkana. Tidak hanya ajudan saja tetapi dokter yang pernah pribadi keluarga Ravindra pun ada. Maafkan saya tiba-tiba datang dan membuat Anda terkejut, Nyonya. Farhan menunduk dalam-dalam membuat Hafsah mundur beberapa langkah. Saya tidak apa-apa, hanya sedikit kaget saja tadi. Kenapa kalian bisa berada di rumah sakit? Sebelumnya Tuan Arkana sejak tadi pagi berada di rumah sakit ini, tapi beberapa jam lalu dia menghilang dengan pakaian pasiennya. Saya dan Dr. Samuel mendapatkan kabar jika Tuan Arkana kembali ke rumah sakit ini lagi dan berada di ruang rawat 108. Sebaiknya Anda cepat-cepat pergi dari sini Nyonya, Tuan akan menemukan Nyonya jika terus berada di wilayah rumah sakit. Tunggu, bukannya kamu sejak kemarin ditugaskan untuk mencari Nyonya Hafsah? Kenapa tidak menangkapnya saja dan membawanya ke hadapan Tuan Arkana? Tanya Dr. Samuel sambil membetulkan letak kacamata bening yang melorot. Saya memang mencari keberadaan Nyonya Hafsah dan kedua anaknya tapi hanya sekedar mencari saja, jikapun saya bertemu seperti sekarang ini tanpa saya duga bertemu dengan Nyonya Hafsah, saya tidak akan membawanya pergi. Karena apa? Karena ini sudah keputusan terbaik yang dibuat oleh Nyonya Hafsah.
Saya sudah sangat lama ingin membawa Azril dan Hazril kabur agar Tuan Arkana sadar jika mereka sangat berharga, tapi saya tidak memiliki keberanian seperti itu. Saya hanya pria biasa yang memiliki apartemen sewaan dan lulusan S2 bisnis. Bu. Dr. Samuel memukul kepala bagian belakang Farhan. Itu namanya lo pamer, bodoh. Tidak ada kalimat formal yang lagi saat Dr. Samuel berkata karena memang mereka sudah saling kenal. Mereka menggunakan kata-kata itu di hal tertentu saja. Hafsah yang sejak tadi mendengar pun terkekeh kecil sampai akhirnya dia penasaran kenapa Arkana bisa masuk ke rumah sakit. Tunggu. Setelah dipikir-pikir saat Arkana membawa mobil dan mengantarkannya bersama Azril dan Hazril ke rumah sakit, suaminya itu memakai baju pasien rumah sakit yang sama dengan yang dipakai Azril saat berada di ruang rawat. Hafsah sekarang baru sadar setelah karena pikirannya fokus ke hal lain. Apakah Mas Arkana sakit? Tanyanya, khawatir tanpa ia sadari. Tadi malam Tuan Arkana seperti biasa mengamuk dan melampiaskan amarahnya di kamar sendirian hingga saya mendapatkan tangannya berdarah. Setelah itu saya membawanya ke rumah sakit. Pantas saja di kedua tangan Arkana terdapat perban yang menutupi kedua tangannya. Hafsah terlalu fokus dengan keadaan Azril sampai menyabaikan keadaan suaminya. Ekem. Suara deheman dari belakang membuat mereka bertiga membalikkan badannya. Jantung Hafsah kembali berdetak kencang melihat pria yang ingin ia jauhi malah datang ke koridor rumah sakit dan ia tidak bisa berlari lagi. Karena saat berlari, tangannya tiba-tiba saja ditahan oleh tangan kekar suaminya ini. Mau lari kemana lagi? Mendengar suaranya pun membuat jantung Hafsah semakin berdetak berkali-kali lipat. Sebenarnya kenapa dengan jantungnya ini? Apakah ia harus memeriksa pada dokter takut menjadi masalah mengenai jantungnya ini? Pantas saja saya heran ketika saya menugaskanmu untuk mencari Hafsah dan kedua anak saya, kamu terus saja belum menemukan keberadaan mereka. Cek. Ternyata kamu sengaja tidak mematuhi perintah saya. Wajah Farhan memucat, dia ingin sekali kabur namun tatapan tajam setajam elang itu terus mengintimidasinya dan membuatnya ketakutan. Padahal ia sudah lama menjadi ajudan tuannya ini tapi tetap saja ia masih takut. Maafkan saya Tuan. Hanya itu yang bisa Farhan katakan. Gajimu saya potong bulan ini. Dr. Samuel yang berada di samping Farhan tertawa kecil membuat Farhan menatapnya dengan sinis di balik wajahnya yang pucat. Apartemen yang menjadi tempat tinggalnya selama ini belum ia bayar bulan ini dan bisa-bisanya tuannya ini memotong gajinya. Sepertinya ia harus meminjam uang lagi. Mas, bisa lepaskan tangan kamu dari tanganku. Hafsah berusaha melepaskan cekalan dari tangan Arkana yang sangat kuat mencekalnya sampai ia tidak bisa kabur. Hafsah benar-benar tidak mau bertemu dengan Arkana untuk hari ini. Cek. Mana bisa saya membiarkanmu pergi lagi, Hafsah? Maksudnya. Beberapa menit lalu Arkana tidak lupakan jika ia dan kedua anaknya tidak mau kembali ke kediaman Ravindra. Ia sudah meminta waktu seminggu untuknya agar kedua anak kembar kesayangan itu bisa menghilangkan traumanya dan dengan perlahan tidak takut saat melihat ayahnya. Kapan saya mengiyakan permintaan bodohmu itu? Sepertinya kita berdua harus pergi, ucap Dr. Samuel tiba-tiba. Dia menundukkan wajahnya memberikan hormat diikuti oleh Farhan. Sepertinya mereka berdua percuma kembali ke rumah sakit Permata dan mencari keberadaan Arkana karena tuannya ini terlihat baik-baik saja karena sudah bertemu dengan Hafsah. Hei tunggu. Tolong ajak aku pergi. Teriak Hafsah panik. Ia tidak mau berada berdua dengan Arkana. Percuma Hafsah berteriak kedua pria itu malah semakin cepat melangkah hingga menghilang. Bisa jelaskan kenapa Nyonya Ravindra tidak memberikan pukulan hebatnya pada saya sekarang? Tanya Arkana memojokkan tubuh Hafsah ke dinding. Beberapa menit lalu setelah Arkana mencium Hafsah, dia tidak mengejar istrinya itu karena merasa kebingungan. Ia benar-benar bingung kenapa Hafsah tidak memberikan tamparan atau pukulan padanya.
Setelah dipikir-pikir akhirnya ia mengejar Hafsah sampai berada di sini dan melihat istrinya dengan ajudan dan dokter pribadinya sedang mengobrol. Untuk apa Mas ingin tahu? Tidak, saya hanya penasaran. Saya tidak mau memiliki banyak dosa karena telah berani melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena itulah saya kabur setelah Mas dengan lancang mencium saya, jelas Hafsah. Tapi alasan sebenarnya hatinya memang tak marah saat Arkana menciumnya, karena itulah ia tidak memberikan pukulan seperti biasa pada suaminya ini. Wanita bodoh, ucap Arkana, mendorong kening Hafsah hingga sang empu berdecak kesal. Aku tidak bodoh. Aku ini pintar, lulusan terbaik saat aku kuliah tahu. Percuma mendapatkan gelar terbaik jika sekarang ini kamu pengangguran. Hati Hafsah tertohok mendengar perkataan Arkana yang semakin membuatnya kesal. Aku tidak pengangguran. Aku bekerja paruh waktu di minimarket yang tak jauh dari sini dan kita lihat saja besok mungkin aku akan interview. Mana mungkin kamu bisa keterima bekerja di perusahaan manapun karena saya sudah menyuruh Farhan ke perusahaan di kota ini untuk tidak menerimamu, ceplos Arkana tanpa sadar. Kedua mata Hafsah membulat sempurna. Pantas saja semua perusahaan menolak lamarannya dan ada juga yang tidak menolak namun tidak mengabarinya ia ditolak atau diterima, dan ternyata di balik semua ini Arkana adalah pelakunya. Hafsah kesal hanya beberapa menit saja sampai akhirnya dia tertawa, membuat Arkana mengernyitkan alisnya. Tapi sangat sayang sekali Mas, tindakanmu itu tidak bisa membuatku ditolak oleh perusahaan di kota ini. Buktinya besok aku akan interview. Mana mungkin. Tidak ada perusahaan yang bisa menerimamu. Hafsah ingin sekali menamparkan wajah Arkana yang sangat menyebalkan di matanya sekarang ini, tapi ia masih bisa menahan kekesalannya untuk saat ini. Buktinya aku keterima di perusahaan GOVA Company dan besok aku akan interview ke sana. Sebelumnya ia pernah menyebarkan surat lamaran kerja di perusahaan di kota ini, namun belum ada satu perusahaan pun yang menghubunginya. Namun saat pulang dari minimarket bersama kedua anaknya tadi pagi ia mendapatkan kabar besok ia bisa interview di perusahaan GOVA Company. Apa? GOVA Company? Ya, GOVA Company. Perusahaan kedua setelah perusahaan Ravindra Group yang memiliki gaji besar setelah perusahaanmu Mas. Apalagi katanya presidir di sana sangatlah ramah, tidak sepertimu yang suka marah-marah pada karyawannya. Zames, gumam Arkana menggeram marah. Kamu tidak boleh pergi interview besok ke sana, Hafsah. Mohon maaf Tuan, Arkana tidak bisa seenaknya memerintahkan saya seperti itu. Saya sejak dulu ingin merasakan menjadi karyawan kantor. Saya suamimu dan turuti perintah saya Hafsah. Perusahaan di sana sangat berbahaya untukmu. Sepertinya ada alasan lain membuat mereka menerima surat lamaran kerjamu. Zames tidak sedang mencari identitas mengenai istri keduanya ini kan? Tidak mungkin pria sesibuk Zames harus repot-repot mencari identitas Hafsah. Publik memang mengetahui Hafsah pernah menjadi babysitter kedua anaknya dan sampai sekarang pun masih sama. Dan alasan lainnya buat apa Zames sampai segitunya mencari identitas Hafsah. Zames tidak mengetahui wajah Hanum dan setelah melihat profil Hafsah sepertinya dia juga tidak curiga. Tapi satu hal yang sekarang tengah dipikirkan Arkana adalah bisa saja Fiona memerintahkan Zames untuk mencari identitas Hafsah. Arkana sangat tahu karakter Fiona. Sepertinya Fiona ingin tahu siapa orang yang berada di dekatnya, terutama di dekat Azril dan Hazril. Sampai saat ini Arkana belum mendengar Fiona mendatanginya dan meminta penjelasan kenapa wajah Hanum dan Hafsah sangat mirip. Hafsah masih aman sampai saat ini karena Fiona belum mengetahui wajahnya. Tapi entah nanti. Arkana harus waspada dengan wanita rubah itu. Ia tidak ingin kehidupan Hafsah terganggu karenanya. Hafsah sudah banyak berperan penting dalam kehidupan Azril dan Hazril hingga bisa membuatnya bahagia dan ia harus menjaganya karena istri keduanya ini masuk ke dalam bagian dari keluarganya yang harus ia lindungi. Maksud Mas kemampuanku dalam berbisnis kurang, hah?
Arkana menghela napas dalam-dalam sampai akhirnya kembali mendorong wajah istrinya ini yang benar-benar bodoh. Perusahaan GOVA Company adalah saingan bisnis perusahaan saya, Hafsah. Sepertinya yang tadi kamu katakan presdir di GOVA Company sangat baik. Saya ingin sekali tertawa, Zames dialah presdir yang memimpin perusahaan itu, malah sebaliknya dia itu jahat dan sangat licik. Sepertinya Zames menerima surat lamaran pekerjaanmu karena tepat saat dia mencari identitas tentangmu. Kedua mata Hafsah membulat sempurna mendengarkan perkataan dari Arkana. Kenapa dia sampai-sampai ingin mencari identitas tentangku? Karena publik tahu kamu adalah babysitter dari kedua anak saya. Banyak rumor yang beredar jika kamu adalah wanita ular yang mencari kesempatan untuk mendekati saya. Maaf. Saya tidak pernah mencoba menggoda ataupun mendekati Mas Yah, malah sebaliknya Mas yang terus mendekatiku, kesalnya. Entah siapa yang memberikan berita hoaks seperti itu membuatnya kesal saja. Cek. Sudah saya katakan ini kata orang lain, bukan kata saya. Sudahlah, mau bagaimanapun keadaannya aku besok akan mencoba interview ke perusahaan GOVA Company. Bagaimana dengan Azril? Bukankah kamu menolak untuk pulang ke rumah saya? Siapa yang nanti mengurus kedua anak saya terutama Azril yang saat ini masih sakit? Kamu tidak akan melanggar perjanjian pertama dan kedua kita sebelum menikah, kan? Hafsah menguap, dia benar-benar lelah terus berdebat dengan Arkana. Sudah sangat lama ia tidak mengobrol seperti ini dengan Arkana. Gak sadar diri, perjanjian ketiga hampir dilanggar olehmu Mas. Saat itu saya dalam keadaan mabuk. Ternyata Mas mengingatnya. Entahlah ingatan kejadian itu tiba-tiba hadir entah kenapa. Masalah anak-anak aku akan menitipkan mereka pada sahabatku, tenang saja dia menyukai anak kecil. Padahal sebenarnya kan Namira tak terlalu suka anak kecil. Kalau begitu jadinya. Arkana menghela napas dalam-dalam sampai akhirnya melanjutkan perkataannya lagi, bekerjalah di perusahaan saya. Saya yang akan menyuruh manajer untuk menterview kamu besok. Ini beneran. Teriak Hafsah antusias. Jangan lupakan jika setelah lulus kuliah impiannya menjadi karyawan di perusahaan Ravindra harus tercapai. Ia memang pernah membenci perusahaan tersebut karena perusahaan ini ia bertemu dengan Arkana dan ciuman pertamanya malah diambil saat itu. Yah, besok jam 9 kamu datang ke perusahaan saya untuk interview langsung. Seharusnya saya pergi pagi jam 7, Mas. Kenapa malah jam 9? Saya pemilik perusahaan Ravindra jadi terserah saya dong. Kalau tidak mau terserah. Aku mau Mas. Bibir Arkana tersenyum, jika dilihat dari jarak dekat seperti ini Hafsah sangat manis dan imut. Manis, imut. Arkana seketika mundur, dia menggelengkan kepalanya. Yang benar saja. Hafsah itu wanita galak, barbar dan suka memberikan kata-kata tajam tidak ada manis-manisnya apalagi imut. Oh ayolah Arkana sadarlah. Teriak batinnya berniat akan pergi namun Hafsah menarik tangannya membuatnya meringis kesakitan. Maafkan aku sengaja menekan lukanya. Wajah Arkana berubah datar seketika. Jika sengaja kenapa harus meminta maaf? Arkana segera menepis cekalan di tangannya. Aku penasaran apakah lukanya parah karena itulah aku menyentuh, tapi sepertinya tidak. Seminggu dari sekarang luka-luka di tangan Mas akan menghilang. Sebaiknya kamu pergi menemani anak kita di ruang rawat sana. Kedua mata Arkana melotot seakan tersadar akan perkataannya. Maksudnya saya, kamu jaga anak saya di ruang rawat sana. Baiklah. Tapi Mas mau kemana? Pergi. Pergi kemana? Ke kantor. Dengan keadaan seperti ini. Arkana melihat seluruh tubuhnya, memang kenapa? Nanti pakaian pasien akan ia ganti di dalam mobil menjadi pakaian kantornya. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan aku dan kedua anakmu tinggal di kos tak jauh saat Mas menjemputku dekat jembatan waktu itu.
Maksudmu tempat tinggal kalian berada di jalan gang dekat jembatan? Tanya Arkana memastikan. Ya, tapi Mas hanya boleh datang ketika aku menyuruhmu saja. Arkana tersenyum lalu mengangguk. Ia kira Hafsah akan tega padanya karena seminggu ini istrinya itu akan menjauhkannya dengan kedua anaknya, tapi ternyata tidak. Hafsah hanya ingin menjadi obat untuk kedua anaknya dan dirinya. Kenapa ada wanita sebaik seperti Hafsah Anindya di dunia ini? Kebaikan Hafsah mengingatkannya pada Hanum. Kalau gitu aku pamit Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atsril tidak dirawat di rumah sakit karena dokter mengatakan jika anaknya itu boleh pulang. Hanya saja Atsril harus istirahat di rumah dan jangan banyak menggerakkan badannya. Dan yang terpenting jauhkan Atsril dengan makanan laut terutama udang. Jika mencium udang pun alergi Atsril akan muncul itu, kata dokter. Malamnya Hafsah sudah menidurkan kedua anaknya, mereka sudah tertidur pulas dan itu membuatnya lega. Hafsah berencana pergi bekerja paruh waktu di minimarket milik Pak Danu dan anaknya Rehan. Ia sehari tidak kerja paruh waktu, apakah Pak Danu akan memarahinya? Kecemasan itu hilang saat ia melihat Rehan berada di meja kasir sambil melambaikan tangan ke arahnya. Kak Hafsah. Hafsah tersenyum balas melambaikan tangan lalu mendekat. Dia meletakkan tasnya di atas kasir lalu mengambil pakaian tokoh berwarna biru dan memakainya. Kamu bisa pergi dan belajar di rumah, Rehan. Bagaimana keadaan Pak Danu? Apakah bapakmu menanyakan saya karena kemarin saya libur? Bapakku cuman tanya kenapa kakak gak masuk kerja. Aku bilang mungkin karena kakak kelelahan. Tenang aja kak. Bapak gak marah kok kakak libur kemarin. Syukurlah, aku lega dengernya. Kamu bisa pulang sekarang, nanti jam 9 kamu bisa datang ke sini lagi. Kalau gitu aku pergi dulu. Ini ada mie gelas tidak aku makan dan baru tadi aku buat, ini buat kakak. Kedua mata Hafsah berbinar, sudah lama ia tidak memakan mie gelas dan ia menjadi antusias seperti ini. Makasih banyak Rehan. Hehe, siap kak. Rehan memberikan hormat lalu pergi keluar dari minimarket. Besok akan ada ujian dan ia harus belajar. Syukurlah kakak baik hati itu bekerja lagi di minimarketnya. Tring. Bunyi lonceng tanda ada yang datang ke minimarketnya, membuat Hafsah segera duduk di meja kasir sambil memantau CCTV di meja kasir, tak lupa memakan mie gelas buatan Rehan yang diberikan oleh Rehan. Sudah saya bilang Zames, kirim identitas tentang wanita itu sekarang. Saya penasaran secantik apa babysitter penggoda calon suami saya. Saya sudah mengirimkan file tentang wanita itu. Jangan lupa 1 jam dari sekarang pergi ke Hotel Madeslow, saya sudah menunggumu di sana. Cek. Iya, ucapnya sambil memutarkan bola matanya malas. Wanita dengan pakaian seksi itu mengambil minuman alkohol lalu meletakkannya di atas kasir. Sekarang kamu berada di mana? Di minimarket. Saya akan bertemu dengan Arthur, anak itu benar-benar sangat menyebalkan. Tapi tenang saja, saya bisa mengatasinya, tinggal diberikan alkohol dia akan menurut. Hafsah yang sejak tadi hanya bisa mendengarkan percakapan seorang wanita cantik dengan pakaian seksi yang sejak tadi mengobrol dengan seorang pria di seberang telepon, merasa heran sebab nama familiar wanita itu sebutkan tadi. Arthur. Apakah Arthur adik iparnya? Saya sekarang akan melihat foto dari wanita murahan yang telah menjadi babysitter itu. Mbak, saya beli ini totalnya berapa? Tanya Fiona sambil meletakkan ponsel juga minuman alkohol dan makanan ringan di meja kasir. Bukan itu yang menjadi fokus utamanya, ponsel yang berada di hadapannya memperlihatkan wajahnya, untung saja bertepatan saat itu ia menutup wajahnya menggunakan ujung kerudungnya. Kenapa fotonya ada di dalam ponsel wanita ini? Halo Mbak. Tolong ditotalin belanjaan saya, ucap Fiona dengan marah, tapi dalam hati dia kesal karena penjaga kasir ini sangat lambat. Bermuka dua, itulah nama yang cocok untuk panggilan Fiona. Maaf Nona, minuman alkohol ini tidak dijual,
Apalagi Nona sepertinya ingin memberikan pada anak remaja di bawah umur yang tengah nongkrong di dekat sini, kan? Sekarang Hafsah mengerti. Intinya wanita ini ingin berniat jahat pada adik iparnya. Sepertinya wanita juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga dari suaminya. Maaf. Minuman ini untuk saya Mbak. Jadi totalikan harganya sekarang, ujar Fiona kembali bersabar. Dia ingin sekali menarik kerudung wanita ini untuk segera memberikan total harga yang ia beli. Hafsah dengan tegas menggeleng lalu meletakkan minuman alkohol tersebut di tempatnya semula. Total snack yang Nona beli 50.000. Brak. Fiona tidak bisa menahan kesabarannya lagi dan mengebrak meja kasir. Kamu, Tring. Ayo malam ini gue traktir kalian. Teriak segerombolan orang-orang yang masuk ke minimarket. Fiona menundukkan wajahnya lalu mengambil plastik yang berisikan snack tak lupa membayarnya, setelah itu pergi dari tempat ini. Dia kenapa? Gumam Hafsah tak mengerti tiba-tiba saja wanita itu pergi. Hafsah tak tahu saja Fiona adalah seorang artis keberadaan akan selalu menjadi sorotan oleh orang-orang karena itulah dia kabur. Apalagi tadi dia sempat mengebrak meja jika ketahuan itu adalah Fiona maka bisa membuat publik gempar. Mungkin inilah berita terkini. Seorang artis bernama Fiona Veronica memarahi pegawai minimarket. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.